Halo lekku, balik lagi di Green Story. Sebelum kita lanjut, ayo di subscribe dulu, like, komen, dan share. Jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya. Kali ini kita akan membahas sejarah dan asal-usul dari suku Ke atau Hakka. Hakka merupakan salah satu suku Tionghoa Han yang terbesar di Republik Rakyat Tiongkok. Hakka merupakan suku Han terakhir yang berimigrasi ke selatan dari Tiongkok Utara secara bertahap semenjak abad keempat Masehi karena bencana alam, perang, dan konflik. Migrasi Hakka keluar dari Tiongkok secara besar-besaran, sehingga suku Hakka tersebar di berbagai provinsi di Tiongkok dan di negara lain. Orang Hakka merupakan salah satu suku terbesar Tionghoa di luar Tiongkok. Pada awalnya itu, Hakka tidak merujuk kepada suatu kelompok tertentu. Makna dari Ke adalah pendatang. Pertama kali muncul pada zaman dinasti Song untuk menyebut para pendatang yang telah pergi dari daerah mereka dan tinggal di berbagai bagian negeri. Istilah Hakka berasal dari istilah bahasa Kanton yang pertama kali menggunakannya sebagai istilah tidak bersahabat. Karena hadir di lingkungan baru, masyarakat lokal menyebut mereka adalah Hakka atau tamu. Istilah ini kemudian diterima oleh orang Hakka sebagai nama kelompok mereka. Asal-usul Hakka masih menjadi perdebatan karena sering berpindah. Mereka memiliki kaitan dengan suku Tionghoa lainnya yang berpindah ke Tiongkok Selatan. Suku Hakka seringkali berpindah secara besar-besaran karena berbagai alasan seperti perang atau bencana alam. Sejarawan mengatakan mereka berpindah secara bertahap. Mereka memperkirakan migrasi Hakka paling awal telah terjadi sejak periode dinasti Qin. Pastinya pada masa pemerintahan Kaisar Qin Shi Huang, banyak penduduk yang pindah dari Chongyan, daratan tengah, sebagai asal mula orang Tionghoa yang sekarang terdiri dari Henan, Shanxi, Hebei, dan Shandong sebagai asal mulanya. Pada abad ke-17, pemerintahan dinasti Qing menyuruh untuk pergi dari daerah pesisir Guangdong dan Fujian untuk mencegah penyeludupan oleh para pendukung Cheng Cheng Kung. Dinasti Ming yang telah menyeberang ke Taiwan setelah Taiwan ditaklukkan pada tahun 1863. Pemerintah menarik perintah pengosongan, namun hanya sedikit orang yang menempatinya. Oleh karena itu, pemerintah memberikan insentif untuk penduduk yang menempati daerah itu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang berasal dari daerah yang kelebihan penduduk atau terkena bencana alam. Kebanyakan dari mereka adalah orang Hakka. Kedatangan mereka ke wilayah itu membuat mereka mendapat julukan Hakka oleh orang Punti atau Ke oleh orang Hoklo, yang artinya tamu atau pendatang. Pada periode akhir Qing, perpindahan Hakka semakin parah sebagai akibat kekalahan pemberontakan Taiping yang dipelopori orang Hakka terhadap pemerintah Manchu sekaligus konflik dengan penduduk asli dalam perang Hakka Punti di Guangdong, menyebabkan ribuan pengungsi Hakka berimigrasi ke Hainan, Taiwan, Asia Tenggara, Hawaii, dan sebagainya. Karakteristik utama Hakka dilihat dari penggunaan bahasa Hakka, serta tradisi dan budaya Hakka. Hakka tidak termasuk ke dalam 56 kelompok suku bangsa di Tiongkok. Dengan demikian, sebutan suku, ras, atau bangsa tidak tepat untuk melengkapi suku yang kabur ini. Sejarawan memasukkan suku Hakka ke dalam garis keturunan dari suku Han. Pada awalnya, Hakka seringkali dipandang rendah oleh suku lain karena dianggap kurang beradab karena mereka tidak mempunyai tanah dan miskin. Tetapi orang Hakka mempertahankan jati diri dan sejarah asal-usul dari Tiongkok Utara yang merupakan pusat kebudayaan Tionghoa, sehingga menganggap mereka Tionghoa murni yang mewarisi adab yang tinggi. Keyakinan asal dari utara sangat dipegang teguh oleh orang Hakka, walaupun telah pindah dan menetap di berbagai daerah lain di Tiongkok. Orang Hakka masih mempertahankan bahasa dan kebudayaannya karena kebiasaan berpindah dalam kelompok besar dan menetap bersama di tempat baru untuk mengisolasi diri. Di Tiongkok Selatan, orang Hakka merupakan pendatang terakhir di tanah orang lain dan harus bekerja untuk bertahan hidup. Mereka dianggap rendah dan tidak diterima sehingga membentuk sifat yang berani, gigih, dan tabah.
Konflik dengan penduduk asli menyebabkan mereka menjadi komunitas yang memiliki solidaritas yang tinggi dan saling berhubungan erat. Kaum pria memiliki tugas berat di luar rumah, sementara wanita bekerja keras mengurus rumah dan ladang. Berbeda dari wanita Tionghoa kelompok lain, wanita Hakka menolak untuk di rumah saja karena tidak sesuai dengan peran dan pekerjaannya. Oleh karena itu, mereka sering diejek berkaki jelek dan besar. Mereka sangat kuat seperti pria. Para wanita itu bekerja untuk bisa bertahan hidup. Selain persepsi negatif, kelompok Tionghoa lain menganggap orang Hakka itu jujur, pekerja keras, dan sederhana. Konflik yang terus-menerus dengan penduduk asli membuat orang Hakka keluar dari tempat itu dan pergi ke berbagai tempat di Tiongkok dan luar negeri. Daerah asal orang Hakka secara garis besar dapat dibagi menjadi 4 daerah utama, yaitu daerah Meichou, Kanchou, Tingchou, dan Huizhou. Sedangkan daerah Sibi yang berbatasan dengan Provinsi Jiangxi di Kabupaten Ninghua, Provinsi Fujian merupakan daerah pusat pembentukan Hakka yang mendapat julukan sebagai tanah leluhur Hakka. Bahasa Hakka merupakan salah satu dari 7 bahasa utama di Republik Rakyat Tiongkok. Walau sering terpisah-pisah, para ahli berbahasa Hakka yang berbeda logat dan dialek dapat berbicara satu sama lain. Kemanapun mereka pindah, mereka berpindah selalu mempertahankan bahasa Hakkanya. Bahasa Hakka hampir mirip dengan bahasa Mandarin daripada bahasa Tionghoa lainnya. Bahasa Hakka Meisian yang terdiri dari 6 nada menjadi bahasa standar. Hubungan dengan berbagai kelompok tuturan berbeda di tempat yang mereka tempati menghasilkan logat dan dialek yang dipengaruhi bahasa setempat. Selain itu, varian lain muncul di Asia Tenggara yang umumnya merupakan kumpulan penutur cabang dari wilayah utama Tiongkok. Antara lain yaitu kawasan Teluk Tonkin di Vietnam, Malaysia, Kuala Lumpur, Sabah, Sarawak, Thailand, Aceh, Bangka Belitung, Jawa, Kalimantan Barat, dan Timor Leste. Penutur di Indonesia, ragam bahasa Hakka tercipta sebagai hasil dari pergaulan dengan etnis Nusantara. Terima kasih telah menonton episode kali ini. Jika ada kisah-kisah yang menarik lainnya, boleh langsung saja di komen di bawah ya. See you!